Di kesempatan kali ini aku akan membahas tata cara menghitung rincian nilai kesamaptaan kalian. Alasan dibuat video ini agar kalian nanti bisa mengetahui dan mengukur dari hasil latihan kesamaptaan kalian sekarang ini berapa sih skornya, sehingga kalian nanti bisa mengupgrade-nya lagi lebih maksimal. Sedangkan yang kedua, ketika kalian nanti ikut tes CPNS dan lulus dari SKD menuju ke SKB, kalian bisa membuat quick count dari skor SKD kalian berapa dan skor rincian kesamaptaan kalian berapa, sehingga nanti bisa dilihat peluang kalian untuk bisa nggak lulus sampai tahap akhir sehingga menjadi CPNS. Dan yang terakhir, karena setelah video ini aku akan membuat insya Allah sebuah video simulasi mengenai 3 peserta, yang mana satu peserta itu unggul dalam SKD, yang kedua unggul dalam samapta, sedangkan yang ketiga unggul dalam wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Di antara ketiga peserta ini, manakah yang pada akhirnya bisa lulus sampai menjadi CPNS? Makanya kalian simak sampai akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa kalian? Semoga lancar-lancar aja ya. Hari ini tanggal 19 April tahun 2021, bulan Ramadan. Yang pertama aku minta bantuan kalian dulu untuk di like video ini, like dulu aja, biar kalian nggak lupa. Kemudian kalian subscribe ya. Untuk disclaimer dulu bahwa di sini aku nggak tahu tata cara menghitungnya, karena nyari di Google juga susah. Makanya kemarin aku hanya menganalisa, mencoba mempelajari dari hasil angkatan 2019. Di sini kita belajar bareng ya. Yang kedua, apakah panitia itu ada aplikasinya sehingga tinggal input nilai kemudian keluar hasil, atau bagaimana saya juga nggak tahu. Kita di sini belajar bareng-bareng. Untuk kalian ketahui bahwa penilaian samapta itu terbagi jadi 2, samapta A dan samapta B. Samapta A itu nilai lari dari 12 menit, sedangkan samapta B itu dari pull up, sit up, push up yang 1 menit, kemudian satelan lari angka 8 3 kali putaran. Jadi nilai A berdiri sendiri, nilai B juga berdiri sendiri. Nilai B dari 4 buah itu, pull up, sit up, push up, satelan, ditambahkan kemudian dibagi 4. Setelah keluar hasilnya barulah ditambahkan dengan nilai dari samapta A. Nilai samapta A tambah nilai samapta B dibagi 2. Itulah hasil akhir dari skor kesamaptaan kalian. Kita akan langsung masuk ke kasus dari pengalaman angkatan 2019 ya. Di sana ada 3 peserta secara berurutan. Kita coret namanya karena fokus ke nilainya saja buat pembelajaran kita. Nomor peserta 19300411200863110. Kita lihat langsung nilai dari tes fisik atau kesamaptaan. Dia dapat skor 79,625. Mari kita bedah lebih lanjut. Kita cek hasil kesamaptaan dia kemarin. Lari dapat 2890 meter. Pull up dapat 18, sit up dapat 38, push up dapat 42, dan satelan dapat 19,09 detik. Maka kita rincikan dulu, kita samakan dengan tabel dari keputusan Kapolri. Di sini kita langsung cocokkan. Kalau lari 2890 meter itu ada di kolom skor nomor berapa? Di sini tidak ada yang sama persis ya. Adanya di antara skor 73 atau skor 74. Nah gitu. Tapi karena belum nyampe ke skor 74 yang mana harusnya 2893 meter, sedangkan ini hanya 2890 meter, otomatis aku masukkan ke skor yang 73 ya. Ini analisa awalku seperti itu. Jadi kalian simak aja ini. Analisa awalnya seperti ini. Aku masukkan ke skor 73, apakah sesuai dengan hasil di tabel yang Panselnas tadi. Kemudian pull up 18 itu dapat skor berapa? Skornya 100. Sit up 38 dapat skor 92. Push up 42 dapat skor 100. Kemudian satelan 19,09, otomatis itu 19 detik karena masih 0,9 lebihnya ya. Skornya 51. Jadi di antara 4 itu ketika dijumlahkan dan dibagi 4, keluarlah hasil 85,75. Sedangkan hasil lari tadi kan 73 di pinggir kolomnya itu. Ketika dijumlahkan dan dibagi 2, berapakah skornya? Ternyata skornya yang keluar
79,375. Nggak sesuai dengan di Panselnas tadi, yang mana skornya tertulis 79,625. Nah, karena itulah aku mulai berpikir bahwa oh, jangan-jangan skornya bukan 73 ya. Karena 2890 meter ini kan sudah melampaui dari skor 73. Yang mana skor 73 itu kan harusnya pas banget di kisaran lari 2872 meter. Karena ini udah melampaui, tapi nggak nyampe ke skor yang 74, otomatis aku masukkan skor 73,5. Jadi di antara keduanya ini, pertengahannya 73 bukan, tapi 74 belum nyampe. Ditulis 73 tapi udah melampaui, ditulis 74 skornya tapi belum nyampe. Otomatis aku kasih nih 73,5 setengahnya ya. Ketika dijumlahkan dengan skor nilai Samapta B yang 85,75 terus dibagi 2, hasilnya ketemulah 79,625. Sama persis gitu ya teman-teman. Ini kasus yang pertama dari peserta yang pertama, ketemu skor sama persis. Nanti kalau di hasil akhir pengumuman CPNS, cara menghitungnya ya, karena ini insya Allah passing grade-nya katanya masih tetap, dan pembobotannya insya Allah masih tetap. Jadi SKAD itu kan menyumbangkan 40%. Ini aku ngomong tentang CPNS Kemenkumham Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian ya. Pembobotannya itu tetap SKD-nya 40%, SKB-nya itu 60%. Yang mana kalau dirincikannya, SKD itu 40%, Samapta 36%, WPFK itu 24%. Simpelnya seperti itu. Nanti kalian cek sendiri deh. Kalian cek sendiri. Apakah betul seperti itu? Walaupun di pembobotan resminya itu tertulisnya begini, SKD 40%, SKB-nya 60% dengan rincian bahwa Samaptanya itu 60%, terus WPFK-nya 40%, kayak gitu ya. Kalau kita langsung rincikan dengan simpel, SKD-nya 40%, Samapta 36%, WPFK 24%, kayak gitu. Nanti dari hasil peserta pertama ini yang dapat skor 79,625, tinggal kalikan aja dengan 0,36. Itulah nilai akhir dari tes kesamaptaannya. Baik, kita akan masuk ke peserta yang nomor 2 ya. Kalau di tabel paling pojok kiri itu kan dia nomor 55, tapi nomor pesertanya itu 19300 4112002210119. Nilai kesamaptaannya itu 81,000 atau pas banget 81. Berapa nilai kesamaptaan dia kemarin? Dia dapat lari 2910 meter, 2910 meter, pull up 12, sit up 50, push up 48, setelan 17,57 detik. Kalau kita mengacu pada tabel Kapolri ini yang aku dapat dari Google ya, nanti mungkin linknya atau foto tabelnya aku sertakan di bawah deskripsi video, kalian bisa download juga. Lari 2910 ini berada di skor berapa? Jadi ketika kita mengacu pada tabel Kapolri, 2910 ini berada di skor 74, tapi kan ini masih 2893. Sedangkan dia udah melampaui. Ditaruh di skor 75, tapi dia belum, karena skor 75 itu harusnya 2914 meter, sedangkan ini masih 2910. Otomatis ketika mengingat kasus yang pertama, langsung aja kita kasih skor 74,5, karena melampaui nilai 74 tapi belum nyampe ke nilai 75, otomatis 74,5. Untuk pull up dia dapat 70 di jumlah 12, untuk sit up 50 dia dapat nilai 100, untuk push up 48 dia dapat nilai 100, untuk satelan itu 17,57, otomatis 17,5 ya. Dia dapat skor 80. Nilai kesamaptaan B dijumlahkan 44-nya, kemudian dibagi 4. Keluarlah skor 87,5. Sedangkan nilai lari sudah kita tulis di awal 74,5.
Ketika keduanya dijumlahkan dibagi 2, keluarlah hasil 81,000, persis banget. Jadi ini udah bener ya, maksudnya analisa kita bener nih, cocok nih sekarang nih, nggak ada keraguan. Nah, 81,00 kita kalikan 0,36 untuk hasil pengumuman akhirnya ya. Tapi apakah sama dengan tabel yang ada di Panselnas? Kalau kalian melihat di tabel Panselnas memang beda, karena caranya beda. Kita kan cara yang lebih simpel. Intinya pada hasil akhirnya insya Allah sama. Kita cek ya. Kalian lihat itu di bobot 60% itu kan skor akhirnya 50,610 atau 50,610. Nah, dari nilai kesamaptan 81,000 itu kita kalikan 0,36. Skornya 29,16 untuk kesamaptannya doang ya. Untuk wawancaranya dia dapat skor berapa? 89,375. 89,375 kita kalikan 0,24, keluar hasil 21,45. 21,45 kita tambahkan dengan nilai samapta tadi 29,16, otomatis keluar nilai 50,61, sama persis dengan yang ada di tabel Panselnas. Ini versi simpelnya aja, jangan bingung ya. Gitu ya teman-teman, ini hanya analisaku, entah tata cara hitungnya benar atau enggak aku nggak tahu, karena ini kan kita belajar bareng. Yang tahu pastinya panitia. Cara menghitungnya itu apakah manual atau ada aplikasinya sehingga tinggal input terus keluar nilai, aku juga nggak tahu. Kita sama-sama belajar bareng. Yang penting kalian ingat bahwa ketika nonton video ini nggak mesti fix bahwa tata caranya begini loh, kok saya kemarin dapat skor lari sekian terus pull up sekian kok skornya nggak sama. Jangan begitu ya. Aku juga nggak menjamin bahwa ini yang benar seperti itu, cuma buat gambaran aja. Kalau misalnya nanti pas kalian hitung, kalian analisa sendiri terus hasilnya mungkin nggak sesuai, kalian cek dulu hasil peserta lain, kalian cek kalau pakai tata cara hitung seperti yang ada di video ini, terus peserta lain dapat skornya tepat, sedangkan kalian kalau menghitung sendiri punya punya kalian atau hasil kalian tapi kok nggak sesuai, nah mungkin itu ada kekeliruan. Mungkin kalian bisa menyampaikan dengan baik-baik. Yang penting tujuan dari video ini adalah untuk mengukur kekuatan kalian nanti ketika latihan, berapa sih skor samapta kalian, untuk biar nanti kalian bisa upgrade nih. Ketika hasilnya rendah, kalian upgrade lagi, kalian tambah lagi, kalian maksimalkan lagi hasil kesamaptan kalian. Terus yang kedua, ini untuk ilmu ketika kalian mau membuat quick count. Terus ya tujuan yang terakhir, karena setelah video ini aku akan membahas simulasi dari 3 peserta seperti yang aku sebutkan di awal, bahwa ketika peserta pertama itu unggul di SKD dengan skor yang sangat tinggi, kemudian peserta kedua unggul di samapta, dan peserta yang nomor 3 unggul di wawancara pengamatan fisik keterampilan, di manakah peluang dari ketiga peserta ini yang bisa lolos menjadi CPNS. Ini sekadar simulasi ya, kayak gitu, biar kalian punya gambaran. Jangan sampai nanti kalian minder bahwa saya nggak bisa bela diri, saya nggak bisa PBB, terus saya nggak punya sertifikat bela diri, saya nggak punya sertifikat apapun saat wawancara, saya nggak punya pengalaman kerja. Berarti kan kalian nggak unggul di BPFK. Tapi kalian bisa maksimalkan di samapta atau di SKD, apakah nanti kalian punya peluang untuk lulus seperti itu? Ya udah, sekian dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like ya. Terus kalian subscribe. Jangan lupa nanti ditunggu video terbaruku untuk membahas simulasi dari 3 peserta. Kalian aktifkan notifikasinya nggak apa-apa, biar kalian langsung dapat pemberitahuan. Ya udah, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.